Baik anak-anak semua. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya hari ini kembali mengajar. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi prinsip geografi. Namun sebelumnya saya tanya dulu, ada yang tidak masuk? Herman Pak, belum masuk Pak. Tadi Herman tidak masuk. Kantin balik, Pak. Oh, ke kantin ya. Sama Rizka Pak. Rizka. Indri nggak masuk, Pak, sakit. Masuk Indri sakit. Siapa lagi? Miftah Miftah. tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Miftah. Miftah ketua kelas ya? Iya, Pak. Berarti yang mimpin doa siapa? Rizka Bisa juga nggak masuk. nggak ada. Kalau gitu saya minta tolong sama Nisa pimpin doa teman-temannya biar kita siap dalam pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang PDKT. Oh, Apa PDKT? Itu yang pacaran tahu, Pak, yang pacaran. Pacaran tahu. Hari ini kan lagi PDKT sama Hairul ya? Iya. Kenapa? Kenapa Herni lagi PDKT sama Hairul? Karena Kenapa biasanya? kesengsem. Kesengsem. Suka Pak. Suka. Hairul? Karena ada pendekatan. Karena ada Iya, pendekatan. Kan memang singkatan ya? PDKT pendekatan. satu lagi Pak, karena dekat Pak. Karena? Pendekatan Pak. Karena pendekatan. Nah, kita belajar PDKT bukan PDKT biasa, tapi ada geonya. Pendekatan geografi. Ternyata ilmu geografi punya pendekatan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang objek geografi, masih ingat? Ada berapa objek geografi? Ada Dua. Formal sama Informal. formal itu. Formal. Ya, nggak apa-apa. Formal sama material Pak. Formal sama material. Coba Eko jelaskan apa itu objek material? Material itu bendanya. Itu bendanya. Yaitu geo, bumi. Itu bumi. Nah, kalau formal itu cara mandangnya. Kalau formal itu cara mandangnya. Iya. Dalam artian cara memandang itu adalah Iya, kalau formalnya itu kan geografi selalu memandang berdasarkan tempat atau wilayah. berdasarkan tempat atau wilayah. Iya. Nah, sudut pandang itu pendekatan. Ya. Jadi, kenapa saat kita bahas tentang benda butuh pendekatan? Dengan kata lain, objek material itu adalah benda yang bermasalah. Loh, kok gitu? Kok gitu? Kok ada masalah Pak? Karena saat membahas tentang ini, kita butuh objek formal, yaitu yang tadi disebut sudut pandang atau pendekatan. Tadi saya bilang, Herni sedang PDKT sama Hairul. Berarti sebenarnya Herni punya masalah sama Hairul. Masalahnya apa sih? Kesem-sem, masalah hati. lebih dekat, Pak. Pengen bikin lebih dekat. Itu masalahnya Herni ya. Makanya dia Pak, dekatin, Pak. Dari mana saya? Latihan pas Libra. Dari sholat. Sholat apa nih sekarang? Sholat asar ya. Kita mulai pelajaran pagi. Iya. Dia kerajinan, Pak. Siapa ini? Program jam pertama kedua ini sholat asar. Gak apa-apa. Rizka dia. Nanti urusan guru agama yang meluruskan ya. Nah, kita balik lagi. Nah, karena itu hari ini kita bicara pendekatan lebih jauh, ya. Karena hari ini indikator yang kita pelajari adalah mendeskripsikan mengenai pendekatan geografi tadi. Tadi masih belum jelas kan kenapa geografi butuh pendekatan. Selain itu kita nanti berbicara juga tentang mengaitkan apa? Mengaitkan antara pendekatan geografi dalam kehidupan Sehari-hari. kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, untuk keterampilannya, nanti kita menggunakan pendekatan geografi untuk memecahkan masalah. Nah, muncul tuh kata masalah. Tadi saya bilang masalahnya itu adalah di objek material. Dengan presentasi dan tulisan. Jadi nanti hari ini kita akan presentasi, yang hasil presentasinya, hasil diskusinya kalian tulis dikumpulkan ke saya melalui LKPD yang sudah saya siapkan. Sehingga hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti mampu mendeskripsikan, mampu mengaitkan pendekatan geografi dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam bentuk presentasi dan tulisan. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Jadi memang saat ada masalah harus ada ya cara menyelesaikannya, yaitu pendekatan. Seperti contoh ibu saya. Ibu saya Pak, dari kantin. Main Herman dari mana, Herman? Kantin Pak, dia Pak. Izin sholat tadi. Habis sholat apa lagi ya? Yang pelajaran geografi jadi hari pagi. Salah ya. Anak SMA ini luar biasa. Pagi-pagi sudah sholat asar, jadi rapel semua sholatnya. Luar biasa. Saya balik lagi. Ibu saya juga orang hebat, ibu saya. Kenapa? Karena waktu melahirkan saya, dia menggunakan pendekatan untuk memberi saya nama. Sangat menderita ya Pak. Nggak menderita ibu saya. Jadi ibu saya tuh bisa tahu ke depannya Pak Alam itu bisa jadi guru geografi. Makanya saya dikasih nama Muhammad Salamun. Loh, apa hubungannya Muhammad Salamun sama geografi? Karena sering salaman. Karena saya coba, ada yang tahu arti kata Muhammad? Nabi, Pak. Nabi, bahasa Arab ya, artinya terpuji. Panggilan saya siapa? Mat. Pak Alam. Alam itu apa alam? Mumun. Alam itu dunia. Kalau bicara salamun artinya selamat. Dunia lain. Kalau diambil kata alam sisanya apa? S U N, sun. Kalau gereja juga. Tium. Makarim. Kalau gereja bukan Pak. Kalau mobil itu bukan. Kalau waktu kecil saya dipanggil mun. Mun. Apa mun? Mun dari kata moon. Apa? Bulan. Jadi tahu ya arti nama saya adalah orang yang terpuji selamat di dunia matahari dan bulan. Jadi ibu saya waktu ngelahirin saya udah tahu nih, ini kedepannya anak saya bakal jadi guru geografi. Makanya namanya Muhammad Salamun. Gitu ya. Banyak istighfar. Untuk vulkanologi ya Pak. Banyak istighfar luar biasa. Baik. Sejak kata. Ya, itu intermezzo aja biar kalian siap. Sore Pak. Hah? Cepet banget ya. Dari pagi cepet banget ya. Gak terasa emang kalau belajar geografi udah sore aja. Ya. Saya pulang. Nah, pendekatan geografi tadi saya bahas. Kenapa sih orang butuh pendekatan? Karena ada masalah. Masalah di geografi apa? Masalah di geografi adalah bendanya tadi. Bendanya apa? Misalkan ingat Hairul, coba kita pernah belajar tentang lapisan bumi ya? Kenapa? Nah, coba saya tanya, di lapisan bumi, contohnya di lapisan litosfer, ada benda apa aja, ada fenomena apa aja kita pelajari di situ? Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng, luar biasa. Saya belum tahu. Pak, saya belum tahu kan Tadi ini itu saya ada pertama. pertemuan berusia. Hairul bimbel. Hairul enak bimbel. Hairul enak bimbel. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih lompat. Ini kita kan kelas akselerasi. Kita maju ke depan, Mundur lagi. mundur lagi ke belakang gitu ya. Ya, salah kelas kayaknya salah. Nah, pendekatan geografi ya. Tadi Akhirul bilang pergerakan lempeng. Memang kenapa dengan pergerakan lempeng? Apakah masalah? Lempeng mah. Masalah. Salah.
Pergerakan lempeng sebenarnya hanya fenomena biasa. Tapi jadi masalah kenapa? Karena ada manusianya. Ih, Rizka pintar. Padahal juara WSN Wali ya. Iya. Rizka luar biasa. Bimbel Pak. Bimbel di mana? Ya, Luar biasa. Bimbel, Pak. Bimbel ya, luar biasa. Nah, jadi masalah kalau karena ada manusia. Sebenarnya yang namanya pergerakan lempeng, tadi yang dibilang lempeng, terus banjir, itu hanya masalah biasa, fenomena biasa. Tapi karena ada kita, karena ada manusia yang nanti menjadi korban baik secara harta maupun material, menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, saat manusia hidup berdampingan dengan alam, kita butuh pendekatan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan dalam ilmu geografi. Seperti pertanyaan ini, mengapa dibutuhkan suatu pendekatan? Tadi saya udah jawab. Bapak saya jawab duluan. Oke ya? Karena Bapak kan udah Coba tanya. diulang Wali. Kenapa kita butuh pendekatan? Karena ada masalah. Karena ada masalah luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini masalah bukan? Masalah. Masalah. Coba Wali jelaskan masalahnya apa? Masalahnya ketika hutan dibakar, asapnya Pak dihirup oleh manusia, membuat asma, batuk. Asma, batuk, penyakit. Jadi masalah ya? Masalah. Masalah. Otomatis kita butuh pendekatan untuk menyelesaikannya. Ya. Gambar berikutnya lagi. Coba Herni. Iya. Masalah bukan ini? Masalah dong, Pak. Apa ini yang digambar? Saya susah kemana-mana, Pak, kalau udah banjir. Wah, susah kemana-mana kalau udah banjir. Butuh ditangani nggak? Butuh dong. Butuh. Dengan apa? Dengan pendekatan. Dengan pendekatan luar biasa. Sudah tahu jawabannya. Kan Makanya kelas akselerasi ya. Poros maritim dulu baru pendekatan belajar. Nah, sekarang coba Riz, anak kepala sekolah. Nah, saya bangga loh ngajar di sini, ngajar anak kepala sekolah. Dari mana? Dari Merauke ya? Merauke Pak. Pindahan. Ayo Riz, Iya, gambar Pak. apa kira-kira? Masalah bukan ini? Iya, tentu saja, Pak. Tentu saja ya. Terganggu. Ekosistemnya terganggu. Terganggu karena apa? Gambar apa ini? Ini pengembangan illegal logging ya, Pak. Iya, ada lebih. Penerbangan ilegal logging. Ya. Penerbangan ilegal logging. Luar biasa. Ya, kita maklumi dari Merauke saja. Menyesuaikan. Kalau campur. Ada jaksel, Pak. Perlu kita ketahui, sebelumnya kita sudah belajar ruang lingkup. Dalam ruang lingkup, setiap bahasan dalam suatu ilmu harus bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan ini. Masih ingat ya? 5W, 1H. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam pendekatan, kita lihat dulu masalahnya apa, jelaskan dulu dengan ini. Contoh misalkan, kemarin kita sudah bahas tentang tsunami Aceh. Wah, apa sih masalahnya? Oh, tsunami di Aceh. Dulu, tsunami di Aceh berarti sudah what dan where. Tsunami di Aceh. Lalu, when? Kapan kejadiannya? 2004. Ya, Desember, tanggal 26 Desember tahun 2004. Siapa aja korbannya? Masyarakat. Masyarakat Aceh. Apakah hanya masyarakat Aceh? Tidak. Karena tsunami tahun 2004 itu sampai ke wilayah Thailand, Sri Lanka dan Afrika. Ya, efeknya. Why? Kenapa? Pergerakan gerakan lempeng. Pergerakan lempeng apa? Indo-Australia. Indo-Australia dengan Eurasia, di mana dua lempeng yang berbeda jenis bertabrakan sehingga membentuk sebuah patahan di dasar laut. How? Bagaimana prosesnya? Pakai pendekatan luar biasa. Ya. Jadi saat kita bicara masalah, dijabarkan dulu masalahnya apa, baru kita bisa masuk ke pendekatan. Jadi ini konsep yang akan kita pelajari. Pendekatan geografi ada 3. Pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan ke wilayahan. Kalian sudah apa nih? Familiar sama istilah ini? Karena waktu pertemuan pertama kita belajar tentang pengertian geografi. Di situ dijelaskan tentang pendekatan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan, perbedaan, lanjutkan
Geografi itu mempelajari Perbedaan dan persamaan fenomena dengan Sudut pandang. dengan sudut pandang kewilayahan, kelingkungan, dan keuangan. dalam suatu konteks keuangan. Menurut siapa? IGI, Seminar Lokakarya Di Semarang. di Semarang tahun 1988. IGI, Ikatan Geografi Indonesia. Saya bikin Pak, kita saingannya. udah pulang, Pak. Oh, nggak apa-apa. Itu memang sengaja. Mereka mau olahraga di bawah. Oh iya. Ya, di bawah bunker. Kalau itu pengertian dari IGI, Ikatan Geografi Indonesia. Saya sendiri bentuk organisasi yang IGI. Namanya IGGI. Ikatan Guru Ganteng Indonesia. Ketuanya saya, sekretarisnya saya, bendaharanya saya, dan nggak ada lagi anggotanya kata saya. Guru gendut Indonesia. Herman, Nilainya kurangin, Pak. ya, saya masukin. Baik, kita jelaskan satu-satu. Coba tolong bantu saya. Nisa, baca pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan, suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang yang berkaitan dengan fenomena fisik permukaan bumi. Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur keruangan, pola keruangan, dan proses keruangan. Saya garis bawahi berkaitan dengan fenomena fisik permukaan bumi. Saya ulangi lagi. Garis bawahnya apa? Fenomena fisik permukaan bumi. Ulang. Fenomena fisik permukaan bumi. Lanjut. Bantu saya coba Herman. Jangan main game terus. Pak. Pendekatan lingkungan, tolong dibaca. Yang mana Pak? Itu. Emang kurang jelas. Pendekatan lingkungan dalam kerangka analisis kerangka apa tuh Pak? Mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alam di suatu ruang. Saya garis bawahi, berarti apa? Kerangka analisis mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan di suatu ruang. Berarti makhluk hidup di suatu ruang, dalam hal ini juga manusia di dalam. Kompleks wilayah, tolong bantu saya coba Eko. Suatu cara pandang atau pendekatan dengan mengkombinasikan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Wilayah sebagai objek memiliki kajian yang bersifat horizontal, adalah analisis yang menekankan keruangan, sedangkan kajian yang bersifat vertikal menekankan aspek lingkungan. Saya garis bawahi mengkombinasikan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan, sehingga dari tadi peta konsep yang saya buat, boleh dong saya ubah kayak gini? Boleh nggak? Boleh. Boleh, gurunya kan saya. Iya. Bebas. Iya. Nggak apa-apa lah. Oke, baik. Tutup dulu. Kebakar kalau. Iya. Buka lagi. Ya, apakah kamu sudah paham tentang pendekatan geografi? Sudah ya? Sudah paham ya? Tutup lagi. Baik. Sekarang. Iya. Jangan Pak. Rusak, Pak. Oh ya. Itu pakai Buat kata kuncinya nanti. Jadi saat kita bicara dengan pendekatan keruangan, lalu pendekatan ke lingkungan, serta pendekatan kewilayahan, maka kata kuncinya ini terjadi di satu ruang, ini terjadi di dua ruang. Yang ini bicara hal fisik, ini bicara faktor sosial, artinya ada hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan, serta ini bicara Wilayah. ruang yang satu mempengaruhi ruang lainnya. Simpen kata kuncinya. Di mana? Di otak kamu. Keluar di UN nggak Pak? Keluar di UN berkali-kali. Luar biasa. Apa yang untuk lingkungan nomor Nomor 1 ya Pak. Nomor 3, 4, dan 5 kalau nggak berubah. Ya. Baik, sekarang sesuai dengan apa yang kita tuju dalam pembelajaran hari ini, kita akan berdiskusi. Saya bagi jadi 2 kelompok ya. Herman, Eko, Rizka, sama Nisa kelompok 1. Nah ini nanti kerjakan LKPD-nya.
untuk diskusi materinya tentang Apa Pak? pengelolaan das. Kita ulang ya Pak. Ya, nggak apa-apa, kita cepat ini. Ya apa sih Pak? Kelompok 2, das itu daerah aliran sungai. Dan tadi tugas. Lalu yang kedua, kerjakan LKPD-nya kelompoknya Elis, Iya, Pak. Purnama, Iya, Kak. Herni, sama Khairul bicara tentang banjir di Sulawesi yang baru-baru ini terjadi. Kelompok 3, Wali, Rahmatullah, dan Afrizon ya. Bicara Wali gak masuk. bicara tentang longsor Sukabumi. Ablisnya Nah. sebelah ya Pak. Kerjakan lengkap isinya. Nanti saya minta perwakilan kelompok presentasi. Tapi ingat, saat kita bicara sebuah masalah, jabarkan dulu berdasarkan 5W1H. Caranya gini, presentasi bukan satu orang, saya ralat. Presentasi semuanya. Kartunya saya kocok, saya bagi kartunya. Kamu harus jelaskan sesuai dengan kartu yang kamu pegang nanti. Gitu ya? Oke. Oke, dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 15 menit. 15 menit kemudian. Oke, sudah ya? Sudah diskusi ya, udah selesai ya? Oke, tentang das. Tentang banjir. Ya. Oke, Sudah, Pak. kita presentasi. Sekarang Khairul, saya kasih kartu 1. Ini 1. Permana 1. Ais 3 karena anak kepala sekolah. Ya. Oke ya. Sekarang coba kartunya dibuka. What? Why? How? Why? Why? Oh iya, oke. Sekarang yang megang what itu siapa? Khairul, bisa jelaskan masalah apa di situ? Apa yang sedang terjadi? Kan what? Kan what? Wah, kamu kayaknya harus saya masuk gitu. Apa? Apa kejadiannya? Apa kejadiannya? Banjir Pak. Banjir. Bandang di Sulawesi Selatan. Oke, bagus. Ayo. Sekarang kartu kedua. Hai, Elis pegang kartu apanya? Yang mana dulu nih? Anak kepala sekolah. Susah. Wen. Wan, kapan? Kapan? 25 Januari. 25 Januari. 25 Januari. Oke, lanjut. Itu kan tadi Wen ya? Iya udah Wen ya. Wen, di mana? Sulawesi. Di Sulawesi. Bu, ya orang sekitarnya lah ya. Oke lah, terserah lah, kepala sekolah bebas ya. Lanjutnya. Kenapa? Why? Kenapa? Kenapa bisa terjadi banjir di Sulawesi? Karena Hujan deras. hujan deras dan Penggundulan. Oke, betul. Dua di tangannya. Ya. Wah, jelas sekali ya. Jelasan dari ahli. Sudah jelas. Oke, bagus banget kelompoknya Hairo, penjelasannya luar biasa. Sampai-sampai temennya bingung ya. Nah, kelompok kedua, Wandi. Oke, bagus. Kelompok ketiga, silakan. Iya, bagus. Berarti kalian semua sudah paham tentang apa itu pendekatan geografi. Luar biasa murid-murid saya. Akselerasi. Tanpa jawab benar semua ya. Nah, sekarang saya ingin pastikan lagi bahwa kalian benar-benar mengerti tentang pendekatan geografi. Nah, sekarang ada satu kasus. Upaya mencegah dan menanggulangi banjir di Provinsi DKI Jakarta. Yang bisa langsung jawab ya, angkat tangan. Susah Pak. Pindahkan semua. Dulu. Ini beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Apakah dia menggunakan pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, atau pendekatan kewilayahan? Sekarang memodifikasi hujan di sekitar wilayah udara Jakarta. Yang bisa, Rizka? Keruangan. Kita lihat jawabannya betul nggak? Wow. Benar. Pintar murid Bapak. Lanjut. Yang kedua, membantu Pemda Bogor menertibkan kawasan hijau. Nisa. Kewilayahan. Kita lihat jawabannya. Bapak. Benar lagi murid Bapak ya. Luar biasa nih. Ini kelompok yang ini Pemda. Yang ketiga, berencana membuat sodetan Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane. Elis. Kelingkungan. Kelingkungan. Iya.
Yang keempat, merelokasi penduduk sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Ada yang bisa jawab? Kira-kira berapa? Wilayah. Rizka, pendekatan apa Rizka? Kewilayahan. Kewilayahan. Baca lagi materinya. Lingkungan itu, Pak. Apa Eko? Lingkungan. Kelingkungan. Keuangan, Pak. Coba kita lihat. Benar, bintang di Bapak. Terakhir, pertanyaan terakhir. Normalisasi sungai dan waduk yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta. Biasakan katakan. Herman, keruangan. Oh, baru jawab nih Herman nih. Pinter. Luar biasa ya. Murid-murid Bapak semuanya pintar, sangat cerdas. Oke ya. Jadi hari ini kita tuntas belajar tentang pendekatan geografi. Jadi kalau ada masalah sebagai seorang geograf, kita harus menggunakan pendekatan geografi. Lihat dari mana karakter masalahnya tersebut. Sekarang saya minta satu orang, Hermi, simpulkan. Kesimpulannya adalah semua masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan. Oke, makasih bagus. Coba Wali. Pendekatan itu ada 3, keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Iya, benar itu kesimpulan atau rangkuman ya. Iya. Apa? Bagus jawabannya Wali ya. Jadi memang seperti itu bahwa di tiap ilmu punya cara sendiri melihat suatu masalah. Dalam geografi kita menggunakan 3 pendekatan ini untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik. Untuk minggu depan kita belajar materi selanjutnya ya. Materinya tentang belibet kan? Kompetensi dasar, Aspek Petaan. kemampuan dasar, geografi. Ya nanti mencakup pemetaan, mencakup analisis, mencakup diskusi. Susah nggak tuh, Seperti itu. Susah banget. ulangan. Oke ya. Ulangan, Pak. Ya. Nggak ulangan dulu. Tidak ulangan dulu. Iya ya. Ulangan dulu lah, Pak. Oke, nanti LKPD-nya dikumpulkan, Bapak nilai. Presentasi tadi sudah dinilai, ya. Sisanya nanti Bapak nilai, minggu depan Bapak sampaikan hasilnya. Baik, terima kasih. Tolong kepada Eko pimpin doa sebelum pulang. Luar biasa kita belajar dari pagi sampai sore ya. Iya. Luar biasa. Bapak enak sampai jam 10. Siap. Sebelum pulang, teman-teman kita berdoa ya. Mohon berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Alam. Panitia Bapak Ibu dosen. Iya, alhamdulillah. Ya, luar biasa suara Pak Alam ini sampai kelas sebelah. Ya. Tapi penting suara sehingga modal yang bagus tadi untuk pemasaran kelas. Ya. Kalau suara kelas itu kan siswa jadi konsentrasi ya. Sedikit aja Pak Alam, kalau yang lain-lain luar biasa saya rasa. Ini sedikit di sini ada pada peta konsep tadi Pak Alam membagi pendekatan geografi ada peruangan, kelingkungan, kemudian pendekatan kewilayahan. Nah, kemudian di sini di bahan ini di materi ya ada pendekatan ekologi dan kurung lingkungan, oke, ada pendekatan regional dalam kurung kompleks wilayah. Nah, sementara di peta konsep pendekatan kewilayahan, apakah nggak perlu diseragamkan? Iya. Iya, supaya siswa juga, ya, kita itu nggak bingung. Iya. Kemudian lagi di penilaian pengetahuan di soal nomor 1 muncul pilihan D, pendekatan regional kompleks. Pendekatan regional kompleks. Pendekatan regional kompleks. Itu yang dimaksud adalah
pendekatan kewilayahan ya. Nah, lain lagi dalam pilihan ganda. Saya sarankan mungkin disamakan. Iya. Kayak karena memang setiap buku memiliki keragaman seperti ini. Semua, tapi ketika kita mengajarkan barangkali dengan ini yang sama, suku kata yang sama. Itu aja saya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, kita ditutup dengan suara yang luar biasa dari Pak Arom. Kak, saya rasa kalau dia sudah biasa digambil, jadi dia berlawanan dengan kereta, jadi dia harus lebih keras dibandingkan dengan kereta api. Terlatih dengan kondisi seperti itu. Pada dasarnya sih bagus. Pada dasarnya semua bagus. Cuma mungkin ada beberapa saran, ada beberapa sharing yang kita lakukan gitu aja. Nah, benar yang dibilang dari Pak itu tadi, gunakanlah kata bahasa yang sama, ya, sehingga tidak membingungkan siswa. Kalau kita mau pakai semua kata-kata itu, ya pakai aja, tapi di sama-sama, sehingga anak nggak paham, oh ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Hanya itu yang saya sarankan seperti itu. Ditambah lagi, seberapapun nggak sempatnya kita, kalau memberikan FPP buat orang lain ya tolong dilakukan juga. Ini akan ada penilaian kalau bikin pelatihan FPP, ya Pak ya. Ada penilaian. Tidak saya dikasih lembaran per lembar tanpa di staples. Saya bingung kali nyari-nyarinya satu ini mana sih yang di lapangan ya, lembarannya seperti ini. Kalau mungkin penulis atau apa gitu. Kalaupun kita nanti mengupload FPP, kadang ada yang minta upload, ada yang tidak. Kalau kita minta upload FPP, mungkin juga berurut saja dengan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rosina, Pak Uzani. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Ibu dan Bu.